Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di UBS Podcast dan hari ini kita ketemu lagi sama Pak Erwin. Halo Pak Halo Mas Erwin. Diki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah kabar baik Mas. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Setelah sebelumnya kita sempat ngebahas beberapa hal ya Pak ya. Betul. Itu di Clippersnya kita. Mm-mm. Tapi hari ini kita akan bahas lebih jauh nih. Boleh. Boleh banget ya. Hari ini aku mau ngebahas tentang ini Pak, tentang income. Oke Mas. Pastinya kan kalau dari UBS ini seperti yang pernah Bapak sampaikan juga, Mm, dari UBS ini kita bisa menghasilkan income yang sangat besar, Pak. betul. Betul ya. Kemudian juga sebetulnya bagaimana cara pemanfaatannya ya, Pak ya. Karena kan pastinya kalau kalau kita lihat ini menjadi ranah yang luar biasa karena kita bisa saja memanfaatkan pada hal yang salah. Nah, menurut pandangan Bapak seperti apa, Pak? Ya Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kita bersyukur hari ini hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. ya alhamdulillah. Eh, Kalau Mas Diki tanya income yang dihasilkan, biar nggak salah buat apa gitu ya. Ya, betul. Ah, ah. Betul. Jadi banyak kawan-kawan kita ini setelah mendalami dan menjalankan usaha di network marketing yang Ya. sering disebut multi level marketing, mereka sukses ya, Mhm. sukses. Tetapi setelah sukses, ternyata ketemu beberapa tahun kemudian menjadi miskin kembali atau Waduh. menjadi tidak punya apa-apa Iya. gitu. Padahal saat jaya-jayanya mendapatkan bonus besar di multi level, menjadi pujaan banyak orang, Iya. menjadi pujaan banyak member. Mhm. Begitu naik panggung, ditepuk tangani, ini sukses, ya peringkatnya tertinggi di sebuah perusahaan network marketing. Sekian tahun kemudian, networknya tidak lagi berjaya, lalu dia pun jatuh miskin. Biasanya yang terjadi seperti itu karena salah membelanjakan apa yang didapatkan di dalam Mhm. network marketing. Mhm. Artinya kurang mensyukuri nikmat kalau bahasa saya. Betul, betul. Karena yang pertama kita harus awali dengan niat yang baik ya. Kalau Rasulullah bilang innamal a'malu Iya. binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Jadi dengan niat yang baik itu kita nggak lupa diri ketika mendapatkan hasil besar sebuah network marketing. Ini kan kerja keras dari awal ya. Effortnya tinggi sekali untuk Iya. bisa mendapatkan income itu tidak ujuk-ujuk langsung dapat, ya Betul, kan? betul, iya. Kadang-kadang jarang tidur kita harus Mhm. follow up member, membangun jaringan sehingga menjadi kuat sehingga menghasilkan sesuatu yang besar. Sekali lagi dengan kaitannya pertanyaan tersebut, jadi belanjakanlah apa yang kita dapatkan, syukurilah apa yang kita dapatkan, sehingga keberhasilan itu akan menjadi bertambah, bukan menjadi berkurang. Mhm. Intinya memang rezeki itu kan bukan hanya harta, tetapi sehat, Ya. keluarga, atau hal yang lain yang terkait rezeki itu banyak, bukan hanya harta. Kita bisa berbagi dengan orang yang lebih banyak, ya insya Allah kita akan bisa lebih baik gitu. Ah, ini pembelajaran yang luar biasa teman-teman karena jarang nih kita dapat pandangan dari member yang sudah berpengalaman apalagi UBS ini sudah berjalan dari tahun 97 ya Pak ya? Betul. Betul hingga saat ini sehingga mungkin banyak pengalaman juga yang istilahnya dialami oleh Pak Erwin dan bagaimana Bapak juga melihat di sekitar Bapak juga seperti apa ya. Betul Karena Mas. mungkin ya itu tadi secara pribadi pun setiap orang akan berbeda ya Pak ya. Betul. Kadang ada juga yang mungkin kaget Hmm. dengan pertumbuhan yang terjadi gitu ya sehingga Iya. mungkin dirinya hilaf atau tidak bisa mengkontrol diri yang sayangnya yang seharusnya bisa diinvestasikan bisa dikembangkan justru tidak tersisa Betul. kemana-mana karena pemanfaatan yang salah gitu. Setuju dengan apa yang Bapak sampaikan, semua itu kembali pada niatnya. Betul. Karena kan kita menjaga personal kita, menjaga diri kita itu harus dari diri kita sendiri ya Pak ya. Iya. Karena walaupun secara sistem UBS ini sudah sangat baik gitu ya Pak ya, Hmm. tetap itu akan kembali ke pribadinya dan juga berkumpullah dengan lingkungan yang baik ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Nah Pak, terkait dengan sistem. Terkait dengan sistem, menurut Bapak sistem di UBS ini apakah sudah sangat baik atau seperti apa Pak?
Begini Mas, sistem pada umumnya saya sering menggambarkan bahwa dalam sistem yang di luar sana ya, intinya gini, kita itu sering ya di luar sana mendapatkan kemacetan ya, Oke. kemacetan di jalan. Apalagi di Jakarta atau kota-kota besar lainnya seperti Betul. Bandung, Surabaya, Medan hampir sama. Eh, Saat kita lihat begitu banyak mobil mewah nggak bisa jalan lebih cepat dibandingkan mobil yang biasa-biasa saja. Kenapa? Ya kondisinya macet. Kadang kita nggak tahu yang di jalan depan kenapa macet itu. Atau mungkin ada tabrakan, ada apa nggak tahu gitu Iya, ya. betul. Eh, tetapi sering, nggak sering ya, kadang-kadang kita lihat begitu macet, stuck, nggak ada mobil mewah yang bisa lebih cepat. Ada yang mobil biasa-biasa saja padahal. Mobil tahun lama padahal. Itu bisa meluncur jauh lebih cepat dibandingkan kebanyakan mobil yang lain yang jauh lebih mewah. Oh, Kan luar biasa kan? betul, luar Nah, biasa. menurut Mas Diki kenapa itu terjadi? Kenapa Pak? Itu bisa kayak gitu? Maksudnya kan kan macet gitu. Terus tiba-tiba ini mobil bisa berjalan lebih Lebih cepat. cepat Iya, dibandingkan gimana yang tuh? lainnya. Karena mobil itu ada sistemnya, Mas. Oh, Coba kalau mobil yang biasa-biasa saja itu, walaupun bukan mewah, Anda tulis atau Anda stempel dengan stiker dengan tulisan ambulan. oh Kira-kira bisa iya, lebih cepat ya? betul, 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 betul. Iya, Pak Itu ambulan kan harus sistem. didahulukan. Iya, betul. Oh iya, itu sistem juga, betul. Iya. Jadi, Mas, UBS itu saya umpamakan seperti itu. UBS ini merupakan sistem yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang dalam keadaan sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau banyak orang yang dalam kondisi tidak baik-baik saja menginginkan kehidupan yang lebih baik, ya harus masuk di dalam sistem. Biar apa? Biar tidak stuck seperti mobil-mobil di jalanan yang walaupun mewah yang saya gambarkan tadi itu. Ya kan? Iya, betul. Kalau dalam keadaan stuck, dia numpang mobil itu ya akan berhenti di situ saja. Iya, betul. Tidak akan sampai tujuan karena apa? Karena kondisinya macet semua. Tapi kalau tidak masuk di dalam sistem, ya apalagi kalau masuk sistemnya di UBS gitu ya. Oke. Naik mobil, UBS ini bukan mobil biasa-biasa saja. Kalau ibarat mobil ini mobil paling canggih, mobil paling keren, mobil mewah, ada tulisan sistemnya, entah itu ambulan, entah apa, sehingga semuanya yang macet-macet itu memberikan jalan, minggir semua, kita meluncur jauh lebih kencang. Oh, Saya iya, ibaratkan iya, seperti itu. iya. Artinya UBS ini solusi bagi banyak orang. Ayo gitu ya, yang belum bergabung di UBS, kita punya sistem yang memungkinkan menghantarkan Anda untuk menjadi pribadi yang sukses, untuk bisa membahagiakan keluarga, membantu banyak orang. Ayo ikut kami. Kami punya sistem, kami punya kendaraan yang begitu jelas, kendaraannya mewah, nyaman di dalamnya, dan supirnya dapat dipercaya. Nah, Oke. itulah ibaratnya sistem Itu UPS ini. analogi yang luar biasa dan betul seperti itu ya Pak ya. Karena tadi secara mungkin secara produk, secara sistem dan lain halnya UBS sudah winning ya Pak ya. Iya, Berarti betul kembali kepada tadi bagaimana cara kita memanfaatkannya ya Pak ya. betul. Semua kembali pada niat. Jangan sampai ketika kita sudah terhantarkan kepada hal yang besar, hal itu tidak bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan lupa diri gitu Jangan ya. lupa diri gitu. Jangan serasa kagak nih ganteng nih saya nih. Saya income-nya gede nih. Apa aja bisa dibeli Saya bisa kan? beli. Akhirnya kan dia nggak punya investasi. Lapur sudah. Iya. Terkait investasi, Pak. Sebetulnya ada nggak sih investasi yang baik atau misalkan menurut pandangan Bapak investasi yang baik dalam pemanfaatan income itu sendiri seperti apa, Pak? Saya pernah mengalami di network marketing, saya mendapatkan income yang tergolong tidak terlalu besar dibandingkan income dari kawan-kawan yang lain itu. Tapi saat itu saya nimbang-nimbang, saya punya uang yang tidak begitu banyak. Ya. Ini kalau saya buat beli mobil, bisa, saya dapat mobil baru. Tapi saya nggak punya aset yang lain, hanya mobil saja. Sedangkan mobil ini kalau kita beli pada hari ini, dijual besok, turun nggak harganya? Turun. Pasti kan turun. Pasti. Nah, lantas saya berpikir kira-kira aset apa yang dibeli hari ini, dijual setahun, 2 tahun kemudian, harganya bisa berkali lipat, ratusan bahkan ribuan. Nah akhirnya uang yang saya mengorbankan kesenangan saya.
Oke. Oke, saya nggak usah beli mobil yang mewah dulu, beli mobil yang biasa, sisanya saya buat beli tanah saat itu ya. Dan saya beli tanah itu di daerah perkampungan yang ternyata lokasi itu sudah ada perencanaan dibangun oleh developer besar saat itu. Oh, Ya, oke. jadi nilai yang saya beli waktu itu cuma puluhan juta. Puluhan juta, lalu 2 tahun kemudian saya pasrah. Karena tanah itu ternyata dibebaskan oleh developer, per meternya dibeli 2 juta. Ya. Uang puluhan juta, ya, 2 tahun kemudian itu bisa menjadi ratusan juta. Wah, luar Itu hasil dari biasa. network marketing, Iya. cara membelanjakan alhamdulillah saya nggak salah, sehingga itu menjadi aset yang lebih banyak saat ini, dan saat ini berkembang alhamdulillah saya punya satu ruko. Dari hasil saya yang tidak salah itu saya bisa punya beberapa kontrakan dan saya bisa punya beberapa rumah. Wah, luar biasa. Ini Pak, saya percaya dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Semua kembali ke niat. Dan semua kembali kepada rasa syukur kita. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat lainnya. Nah, itu mungkin apa ya, Bapak juga sebelumnya kan nggak tahu kalau itu nanti akan dibebaskan ya Pak ya. Tapi ternyata ketika Bapak menjaga diri, Bapak berkorban, menjaga nilai apa namanya tadi investasi gitu kan. Oh, saya kayaknya beli mobil yang biasa dulu aja, nggak usah yang paling high tech gitu kan ya. Tapi Bapak alokasikan untuk investasi. Niatnya baik. Maka dari itu Allah tambahkan lagi Alhamdulillah. nikmatnya. Alhamdulillah, itu selamat buat Bapak, itu luar Terima biasa, kasih itu Mas. nilai. Ini bukan pamer tapi Iya, biar nantinya berjalan UBS ini peluangnya besar, lalu banyak kawan-kawan kita mendapatkan income yang besar, tidak salah cara membelanjakan. Saya betul. tidak bermaksud pamer, maaf Iya. nih ya. Kita juga terima kasih sudah Bapak berikan pandangan ya Pak ya. Jadi kita ada pandangan ketika nanti mendapatkan income yang besar, pemanfaatannya harus tepat. Kita luar biasa. Baik Pak. Nah, terkait dengan tadi sistem sudah oke, kemudian income-nya besar terkait dengan UBS. Untuk teman-teman nih ya, teman-teman member atau misalkan teman-teman calon member, sebetulnya UBS ini bagus gak sih Pak buat mereka, dan nilai plusnya apa sih dari UBS itu? Ya, insya Allah UBS ini banyak dipimpin di jajaran manajemennya anak-anak muda. Oke. Memang sengaja mungkin pemilik perusahaan mengkondisikan seperti itu, karena banyak di luar sana perusahaan yang masih bergaya lama gitu ya. Oh iya. Sedangkan anak muda ini punya pemikiran pembaruan ya, sudah pola pikirnya digital ya, seperti yang dimulai oleh Mas Waris yang dari Bandung, itu menunjukkan bahwa ini sebuah contoh bahwa segala sesuatu itu harus berubah, Ya. harus lebih baik, harus sesuai dengan permintaan perkembangan zaman, sehingga tidak ketinggalan, sehingga kita bisa melangkah sesuai dengan tujuan, one step ahead dibandingkan perusahaan yang lainnya yang masih bergaya lama. Kita sudah tampil dengan gaya yang baru. Nah, seperti itu harapannya, dan UBS ini memang punya kesempatan yang jauh lebih besar saya rasa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain ya, karena di dalamnya banyak dipimpin oleh jajaran manajemennya anak muda. Ini luar biasa, Oke. saya rasa. Wah, menarik ya Pak ya. Menarik dalam artian kita mungkin bisa adopt ya, UBS bisa adopt terhadap teknologi. Kemudian bagaimana pendekatan kepada calon-calon member gitu ya. Yang pastinya dengan perkembangan teknologi saat ini, secara behavior pun mereka berubah. Cara pemikiran pun berubah. Maka dari itu juga pendekatan lewat tadi mungkin ya apa namanya itu teknologi-teknologi terkini juga bisa menjadi solusi ya Pak ya, dan Sangat-sangat. terbukti saat ini terlihat lebih positif ya Pak ya. Sangat, Begitu. ya. Oke, menarik. Oke, Pak, saya pengen Bapak untuk memberikan pesan nih Pak untuk member yang sebelumnya pernah bergabung atau sudah bergabung di UBS ini Pak. Oh ya, kawan-kawan yang lama, teman-teman saya tahun 90 atau awal tahun 2000-an yang pernah bergabung di UBS walaupun sudah sekian puluh tahun Iya. ya. Kita hadir kembali nih di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah masyarakat Indonesia, karena member kita dulu kan dari Sabang sampai Merauke. Yang beberapa puluh tahun yang lalu pasti sudah memiliki keluarga,
punya generasi berikutnya, anak-anaknya juga umurnya sudah mungkin Iya. sudah dewasa, sudah tamat kuliah, ada kesempatan untuk kita semua, untuk semua generasi, anak-anak kalian, untuk dilibatkan di bisnis UBS ini sehingga bisa mendapatkan peluang jauh lebih besar sekarang. Selain kita ikut sebagai member lama, kita libatkan anak-anak muda untuk bergabung di sini di tempat yang sangat tepat dengan tantangan yang luar biasa. Saya yakin kita semua bisa berhasil jauh dibandingkan masa lalu kita UBS tahun 90 2000-an. Saat ini kita bisa menciptakan omset dan penghasilan sekian kali lipat insya Allah. Insya Allah luar biasa Pak. Karena dulu dengan peran orang tuanya gitu ya, orang tuanya saat itu sudah terbukti. Sekarang ada peluang kembali. Apalagi anak-anaknya sekarang sudah di usia dewasa ya Pak ya. Betul. Oke, menarik. Nah, itu tuh teman-teman ya. Itu mungkin juga bisa kita libatkan kepada teman-teman yang anak-anaknya atau ponakannya gitu ya Pak ya. Karena mungkin secara jenjang pun masih luas ya Pak ya. Masih panjang secara Masih jenjang. panjang, masih luas. Oke, baik. Apalagi mungkin pas sedikit membahas apa ya terkait dengan kondisi ekonomi saat ini. Sekarang kan mungkin dari segi ekonomi kita agak kurang ini ya apa kondusif gitu ya. Gimana nih peran UBS hadir dalam kondisi saat ini? Justru Mas, kita hadir untuk menjawab semua kegelisahan itu, semua kondisi yang ada di luar sana sekarang ini agak sulit ya mencari pekerjaan, nggak seperti dulu. Sehingga UBS ini hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai solusi. Kita menginginkan menyediakan produk yang bagus dengan harga yang terjangkau, lalu menyediakan manajemen yang kekinian dengan begitu banyak anak muda yang paham dan menguasai teknologi saat ini. Ya, artinya kita menampilkan sesuatu yang berbeda saat ini menjadi solusi di saat sulit ya, saat sulit. Dulu pada saat tahun 97-98 UBS hadir sebagai sistem dua kaki atau binary pertama. Nah, saat itu dari Sabang sampai Merauke ada member kita. Dan dalam kondisi sekarang ini juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ekonomi kita. Sehingga dengan kehadiran UBS ini saya yakin bisa menjadi solusi. Betul. Solusi buat mereka. Karena saya yakin sekarang tidak banyak orang yang cukup memiliki uang besar untuk usaha konvensional. Sedangkan UBS hadir, kita bisa mendapatkan penghasilan yang saya yakin tidak kalah dengan bisnis konvensional yang mungkin memerlukan modal yang sangat besar, puluhan bahkan ratusan juta. Ya, betul. Tapi kita modal kecil, hasilnya besar gitu yang kita inginkan. UBS solusi untuk saat ini. Oke, menarik. Itu betul sih. Kalau misalkan tadi sempat Bapak sampaikan dulu sempat ada ada krisis di 98. Kemudian bagaimana UBS berkembang sebagaimana besarnya. Kemudian saat ini tercipta kondisi berulang terasa krisis ekonomi kurang baik ya Pak ya. Ekonomi kurang baik ini bisa menjadi peluang. Begitu. Nah, itu yang luar biasa di situ dan juga mungkin tadi ketika kita ingin membuka lapangan pekerjaan, kita ingin buka pekerjaan gitu ya, kita ingin buka usaha, modalnya besar. Sementara saat ini secara market kondisi ekonominya sedang melesu ya Pak ya. Betul. Jadi ini bisa jadi peluang dan solusi yang sangat tepat dengan bergabung dengan bersama UBS ya Pak ya. Oke, luar biasa. Sip. Ada lagi nggak Mas Diki? Wah, luar biasa banget Pak. Hari ini kayaknya banyak nilai moral nih yang kita pelajari Pak. Ya, Karena kita mencoba untuk berbagi saja karena apapun yang kita hasilkan besar dan kecilnya kita syukuri. Karena Allah menginginkan kita memiliki sesuatu yang banyak, diberikan banyak, bagi Allah tidak sulit. Tapi pun sebaliknya, kalau Allah ambil juga nggak sulit. Artinya bisa terkadang rezeki yang banyak melimpah diberikan kepada Allah. Jangan lupa kita syukuri terus. Karena bisa jadi besok diambil pun kita juga nggak tahu. Bahkan bukan hanya harta, nyawa kita juga bisa diambil kan begitu. Jangan salah mementingkan apa yang kita sudah berikan dari Allah, apa yang diberikan Allah kepada kita. Syukuri, niatkan dengan baik sehingga nanti berakhir baik dunia akhirat. Amin. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Erwin. Sama-sama Mas. Masukannya, untuk pandangannya, pengalamannya. Saya nggak nyangka hari ini diundang ke sini lagi yang kedua. Jadi terima kasih atas undangannya Mas Diki, Mas Faris,
Terima kasih banyak ya. Iya, tentu Dan Pak. timnya tentunya. Iya, dan pastinya kita masih banyak kesempatan untuk bertemu ya Pak ya. Insya Allah, Semoga insya kita Allah. bisa bertemu kembali di Ya, podcast-podcast selanjutnya. amin insya Allah. Dan pastinya untuk teman-teman, semoga pembicaraan hari ini, obrolan kita hari ini bisa memberikan banyak manfaat buat teman-teman Amin semua. ya Rabbal Maka Alamin. dari itu, jangan lupa untuk subscribe dan juga dengerin terus podcast dari UBS Podcast dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye, selamat siang Selamat semuanya. siang. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. 2, 1, kan?